Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi presentasi saya dulu untuk memenuhi tugas mandiri UAS studi Al-Quran. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu berjudul Qiraah Al-Quran. Oke, yang pertama yaitu pengertian Qiraah Al-Quran. Apa itu pengertian Qiraah Al-Quran? Menurut bahasa, Qiraah itu adalah bentuk jamak dari lapad Qiraah, yang merupakan isim masdar dari qoro'a, yang artinya bacaan. Itu menurut bahasa. Adapun pengertian qiraah menurut istilah itu banyak guys. Jadi ada beberapa versi gitu. Oke, yang pertama itu menurut Az-Zarqani. Apa qiraah menurut Az-Zarqani? Itu suatu madhab yang dianut oleh seorang imam qiraah yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quranul Karim, serta sepakat riwayat-riwayat dan jalur-jalur daripadanya, baik perbedaan ini dalam pengucapan huruf-huruf maupun dalam pengucapan keadaan-keadaan. Nah, itu menurut versi yang pertama. Dan yang kedua yaitu menurut Ibnu Al-Jaziri. Bagaimana menurut ilmu Al-Jaziri? Yaitu ilmun bikaifiyati ada kalimatil Qur'anil Karim wahtilafiha biajwin nafilatin, yang artinya ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara mengisbatkan kepada penukilnya. Nah, itu menurut ulama yang kedua. Dan yang ketiga itu menurut Al-Qastalani. Menurut Al-Qastalani yaitu qiraat adalah perbedaan atau cara mengucapkan lapad-lapad Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti takhfif, taskil, dan yang lainnya. Nah, itu menurut ulama yang ketiga. Dan menurut ulama yang keempat yaitu menurut Az-Zarqasi, qiraat adalah perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti takhfif, taskil, dan lainnya. Gitu guys. Dan yang kelima menurut As-Sabuni. Menurut As-Sabuni, qiraat adalah cara pelafalan Al-Quran yang dianut oleh salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Gitu guys. Jadi itulah apa sih definisi qiraat menurut terminologi, menurut istilah. Jadi ada banyak versinya gitu. Dan perlu diketahui, perbedaan cara pendefinisian di atas sebenarnya berada pada satu kerangka yang sama. Jadi ada titik kesamaannya gitu, yaitu bahwa ada beberapa cara melafalkan Al-Quran walaupun sama-sama berasal dari satu sumber, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Adapun definisi yang dikemukakan Al-Qastalani menyangkut ruang lingkup perbedaan di antara beberapa qiraat yang ada. Dengan demikian, ada 3 unsur qiraah yang dapat ditangkap dari definisi di atas. Apa saja? Yang pertama yaitu qiraat berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan salah seorang imam dan berbeda dengan cara yang dilakukan imam lainnya. Yang kedua, cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi, jadi bersifat taufiki bukan tauhidi gitu guys.
Dan yang ketiga itu ruang lingkup perbedaan qiraah itu menyangkut persoalan lugot, hadzaf, i'rab, isbat, fasil, dan wasol. Nah itu guys. Terus ada beberapa kunci dalam membicarakan qiraah yang harus diketahui. Nah yang harus kita ketahui ini, kata kunci tersebut adalah qiraah, riwayat, dan tarikoh. Jadi kata kuncinya itu adalah qiraah, riwayat, dan torikoh. Berikut ini akan dipaparkan pengertian dan perbedaan antara qiraah dan riwayat dan torikoh. Jadi antara qiraah, torikoh, dan riwayat itu berbeda gitu. Jadi ya berbeda gitu. Apa itu qiraah? Nah, yang pertama qiraah dulu. Qiraah adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang imam dan qurra yang 7, 10, atau 14 seperti qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Yaqub, dan lain sebagainya. Jadi qiraat itu suatu bacaan yang disandingkan kepada imam yang tadi gitu. Terus sedangkan riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dari para qurra yang 7, 10, atau 14. Misalnya Nafi mempunyai 2 orang perawi, yaitu Qalun dan Warsi. Maka disebut dengan riwayat. Maka disebut dengan riwayat Qalun an-Nafi atau riwayat Warsi an-Nafi gitu. Nah, itu yang disebut dengan riwayat. Jadi antara riwayat dan qiraah itu beda. Nah, satu lagi yaitu torikoh. Apa yang dimaksud dengan torikoh? Torikoh adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraah dari riwayat qurra yang 7, 10, atau 14. Misalnya, Warsi mempunyai 2 murid, yaitu Azraq dan Asbahani. Maka disebut Torik Azraq al-Warsi atau riwayat Warsi min Torik al-Azraq. Bisa juga disebut dengan qiraat Nafi min riwayati Warsi min Torik al-Azraq. Jadi itu perbedaan antara qiraah, riwayat, dan toriko. Jadi ada apa ya, perbedaannya gitu. Jadi nggak sama antara qiraah, riwayat, dan toriko tuh. Oke. Terus lanjut. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang latar belakang timbulnya perbedaan. Nah, di sini kan ada perbedaan qiraah tuh. Apa saja latar belakangnya tuh? Nah, yang pertama itu latar belakang secara historis. Secara historis, qiraah sebenarnya telah muncul sejak masa Nabi. Nah, sejak masa Nabi guys ya. Walaupun pada saat itu qiraah bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Ada beberapa riwayat. Maaf guys, tadi ada sedikit gangguan. Tadi tuh nyampe latar belakang historis. Jadi ya, qiraat sebenarnya telah muncul sejak masa Nabi. Walaupun pada saat itu qiraah bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Ada beberapa riwayat yang dapat mendukung asumsi ini. Yang pertama itu suatu ketika, ini sebuah kisah ya guys ya. Suatu ketika Umar bin Khattab berbeda pendapat dengan Hisham bin Hakim ketika membaca Al-Quran. Nah, Umar merasakan tidak puas terhadap bacaan Hisham sewaktu ia membaca surat Al-Furqan. Menurut Umar, bacaan Hisham itu tidak benar dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, namun Hisham menegaskan pula bahwa bacaannya pun berasal dari Nabi. Seusai sholat, Hisham diajak menghadap Nabi untuk melaporkan peristiwa tersebut. Kemudian Nabi menyuruh Hisham mengulangi bacaannya sewaktu sholat tadi. Setelah Hisham melakukannya, Nabi bersabda, "Memang begitulah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan atau 7 huruf. Maka bacalah yang mudah darinya.
Itu kata Nabi ya guys ya. Jadi pada zaman dulu tuh sahabat Umar tuh merasa tidak puas atas bacaan Al-Quran dibacakan oleh Hisham Al-Habsyi gitu. Jadi kata Umar tuh ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Tapi Hisham juga menentang apa yang dikatakan Umar, bahwasanya ya apa sih yang dia baca itu benar, itu tuh dari Nabi gitu. Maka datanglah kepada Nabi, kata beliau ya tadi seperti itu. Oke. Nah, tadi itu latar belakang historis ya. Nah, sekarang latar belakang cara penyampaian atau kifayat al-ada. Menurut analisis yang disampaikan Sayyid Ahmad Khalil, perbedaan qiraah itu bermula dari bagaimana seorang guru membacakan qiraah itu kepada murid-muridnya. Hal-hal yang mendorong beberapa ulama mencoba merangkum bentuk-bentuk perbedaan cara melafalkan Al-Quran itu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan dalam i'rab atau harokat. Kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat, misalnya pada firman Allah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Nah, kata al-bukhli yang berarti kikir di sini dapat dibaca fathah pada huruf ba-nya sehingga dibaca al-bakhli, dapat pula dibaca dhammah pada ba-nya sehingga menjadi al-bukhli. Di situ kan ada perbedaan itu kan guys. Kan tadi tuh latar belakang cara penyampaian. Jadi perbedaannya itu dari penyampaian si guru terhadap si muridnya gitu. Nah, di sini tuh di contohnya ada perbedaan di surat An-Nisa. Di sini tuh ayat 37 di kata di lafaz al-bukhli. Nah, di situ si ba-nya bisa dibaca fathah jadi al-bakhli atau dibaca dhammah jadi al-bukhli. Nah, di situ maka terciptalah perbedaan-perbedaan gitu guys. Yang kedua yaitu perbedaan pada i'rab dan harokat kalimat sehingga mengubah maknanya, misalnya pada firman Allah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ba'id baina asfarina. Nah, kata yang diterjemahkan menjadi jauhkanlah di atas adalah ba'id karena statusnya sebagai fi'il amar gitu. Boleh juga dibaca ba ada yang berarti keduanya menjadi fi'il madi sehingga artinya telah jauh gitu. Jadi yang Rabbana ba'idna itu bisa dibaca ba'idna atau ba'adna. Kalau dibaca ba'idna menjadi fi'il amar. Nah, kalau dibaca ba'adna itu menjadi, atau juga bisa dibaca ba'idna. Nah, gitu guys. Yang ketiga, perbedaan pada perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisannya, sedangkan maknanya berubah. Jadi di sini tuh yang berubahnya itu huruf, tapi i'rabnya tidak berubah, bentuk tulisannya tidak berubah i'rabnya. Nah, tapi maknanya juga berubah. Jadi yang dirubah itu hurufnya dan maknanya yang ikut berubah, tapi i'rabnya mah tidak ikut berubah gitu. Contoh seperti ayat wangdur ilal idhami kaifa nunza maaf guys. Wangdur ilal idhami kaifa tungsizuha. Nah, di situ kata nungsizuha yang ditulis dengan menggunakan huruf zai diganti dengan huruf pro sehingga berubah bunyinya menjadi nungshiruha.
yang berarti kami hidupkan kembali. Nah, kalau nungsi juha mah artinya itu kami menyusun kembali. Kalau diganti si zaina itu memakai ro, maka artinya itu berarti kami hidupkan kembali. Nah, di situ si irobnya tidak berubah, tapi yang dirubahnya itu hanya si huruf sama maknanya. Jadi hurufnya berubah, maknanya juga berubah, tapi si irobnya tidak berubah. Terus itu perubahan pada kalimat dengan perubahan bentuk tulisannya, tetapi maknanya tidak berubah. Jadi di suatu ayat itu ada perubahan pada kalimat dengan perubahan bentuk tulisannya, tapi maknanya tidak berubah gitu. Jadi yang berubah itu hanya bentuk tulisannya saja, kalau si maknanya tidak ikut berubah. Terus selanjutnya itu perbedaan pada kalimat menyebabkan perubahan bentuk dan maknanya. Misalnya ungkapan talin mandud menjadi taltin mandud. Nah, itu kan ada perubahan tuh kan. Nah, perubahan kayak gitu tuh menyebabkan perubahan bentuk dan maknanya juga. Jadi bentuknya si lafadznya itu berubah dan si maknanya juga berubah. Kalau tadi kan kalau tadi tuh ada yang merubah huruf tapi tidak merubah i'rab, dan si maknanya juga ikut berubah. Jadi merubah huruf makna tapi i'rabnya tidak berubah. Kalau di sini merubah bentuk dan maknanya. Jadi yang berubah itu bentuknya rubah, si maknanya juga berubah gitu guys. Terus yaitu perbedaan dalam mendahulukan dan mengakhirinya. Misalnya pada firman Allah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaat sakratil mauti bil haq. Nah, di situ menurut suatu riwayat Abu Bakar pernah membacanya menjadi wajaat syakrat al haq bi al maut. Nah, jadi ada kalimat yang dipindah-pindah gitu. Jadi ada yang dipindahin gitu. Kan kalau tadi wajaat syakratul mauti bil haq. Nah, ada suatu riwayat katanya Abu Bakar pernah membacanya wajaat syakrat al haq bil al maut. Jadi al haqnya dulu baru maut gitu. Nah, ia menggeser kata al maut ke belakang dan memasukkan kata al haq. Setelah mengalami pergeseran, bila kalimat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti dan datanglah syakarat yang benar-benar dan kematian dengan kematian. Itu guys. Nah, kira semacam ini juga tidak dipakai karena menyalahi ketentuan yang berlaku. Jadi itu mah hanya sebatas riwayat doang tadi gitu. Terus yang selanjutnya itu perbedaan dengan menambah dan mengurangi huruf. Nah, jadi ada yang ditambah dan ada yang dikurangi si hurufnya di ayat tersebut tuh. Nah, itulah perbedaan latar belakang timbulnya perbedaan. Jadi ada beberapa historisnya guys ya. Yang selanjutnya itu urgensi mempelajari dan pengaruhnya dalam istinbat hukum. Jadi ada urgensinya guys. Itu urgensi mempelajari qiraat itu menguatkan tentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Misalnya berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat tersebut adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu saja. Jadi yang si ibu saja gitu, yang satu lubang kayaknya mah. Yang artinya itu jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki si ibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.
maaf guys, tipe mulutnya, 1/6 harta. Nah, di ayat tersebut kan di situ ada kata mempunyai saudara laki-laki dan juga saudara perempuan. Nah, saudara laki-laki di situ tuh yang hanya si ibu gitu. Saudara perempuannya juga yang si ibu. Dengan demikian qiraat Sa'ad bin Waqqas dapat memperkuat dan mengukuhkan ketetapan hukum yang telah disepakati. Gitu guys. B. Menarjih hukum yang diperselisihkan para ulama. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 89 disebutkan bahwa qiraat sumpah adalah berupa memerdekakan abid. Tambahan kata mukminatin berfungsi menarjih pendapat para ulama, antara lain Asy-Syafi'i yang mewajibkan memerdekakan budak mukmin bagi orang yang melanggar sumpah sebagai salah satu bentuk alternatif kifaratnya. Terus menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222, sementara qiraat yang membacanya dengan yatharna, sementara dalam huruf Utsmani tertulis yathurna, dapat dipahami bahwa seorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum istrinya bersuci dan mandi. D. Menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula, misalnya yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ada dua bacaan mengenai ayat itu, yaitu membaca arjulikum. Perbedaan qiraat ini tentu saja mengkonsekuensikan kesimpulan hukum yang berbeda. Terus dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran yang mungkin sulit dipahami maknanya. Misalnya dalam surat Al-Qari'ah ayat 5, Allah berfirman, Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Dalam sebuah qiraah yang syad dibaca Watakunul jibalu kasufil mankush. Dengan demikian maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kata al-ihni adalah asub. Terus pengaruh qiraah terhadap istinbat hukum. Dalam hal istinbat hukum, qiraah dapat membantu menetapkan hukum secara lebih jeli dan cermat. Perbedaan qiraah Al-Quran yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat ada kalanya mempengaruhi makna dari lafaz tersebut, ada kalanya tidak. Nah, jadi ada kalanya mempengaruhi dan juga tidak. Dengan demikian, maka perbedaan qiraah Al-Quran ada kalanya mempengaruhi terhadap istinbat hukum dan ada kalanya tidak. Terus perbedaan qiraah yang mempengaruhi terhadap istinbat hukum yaitu qiraah sahih, as-sahihah, mutawatir dan masyhur. Bisa dijadikan sebagai tafsir dan penjelasan serta dasar penetapan hukum. Misalnya qiraat membantu menafsiran qiraah al-mastum dalam menetapkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Itu. Oke guys, yang selanjutnya itu perbedaan qiraah yang tidak berpengaruh terhadap istinbat hukum. Terus yang ketiga, pemakaian qiraah syad dalam istinbat hukum. Nah, di pemakaian qiraah syad dalam istinbat hukum, tidak hanya qiraah mutawatir dan masyhur yang dapat dipergunakan untuk menggali hukum-hukum syariah, bahkan qiraah syad juga boleh dipakai untuk membantu menetapkan hukum syariah. Hal ini dengan bertimbangan bahwa qiraah syad itu sama kedudukannya dengan hadis ahad, dan mengamalkan hadis ahad adalah boleh. Jadi menggunakan qiraah syad juga boleh gitu. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Gitu guys. Nah, ulama madhab Syafi'i tidak menerima dan tidak menjadikan qiraah syad sebagai dasar penetapan hukum dengan alasan bahwa qiraah syad tidak termasuk Al-Quran. Nah, madhab Asy-Syafi'i tidak menerima dan tidak menjadikan qiraah syad sebagai penetap hukum karena qiraah syad tidak termasuk kepada Al-Quran katanya. Nah,
Tapi pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa dengan menolak qiraah syadz sebagai Al-Quran tidak berarti sekaligus menolak qiraah syadz sebagai khobar atau hadis. Jadi paling tidak qiraah syadz tersebut merupakan hadis ahad gitu. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apapun, yaitu datangnya dari saya sendiri. Oke, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.